Oke teman-teman, kita bahas tentang fungsional dan bagaimana rasanya untuk kursi ini ya teman-teman. Karena kursi ini sudah saya coba selama 1 bulan dan saya akan berbagi pengalaman bagaimana rasanya memiliki kursi ini, apakah nyesal atau tidak teman-teman ya. Alhamdulillah selama 1 bulan saya pun mencoba beberapa kursi ya, saking penasarannya lebih enak mana kursi saya dan kursi yang lain ya. Yang pertama saya coba bandingkan dengan kursi-kursi yang sudah banyak ya bertebaran di muka bumi ya, khususnya di Indonesia. Itu kursi kantor yang jebolannya itu merek Informa teman-teman ya. Yang selanjutnya saya juga pernah membandingkan kursi ini dengan kursi gaming MSI. Kalau saya cek itu sekitar 3 jutaan. Apa bedanya? Karena memang untuk ekspektasi pertama ya, kalau misalkan kalian ya lihat kursi seperti ini kan kelihatannya tuh empuk banget ya. Kalau misalkan dilihat dari keempukan ini kan bisa terlihat jelas ya, ini sangat empuk sekali ya. Pinggirannya ini pun sama ya, empuk banget ya. Tapi catatan yang saya berikan untuk kursi ini, kenapa bagian pantat dan punggungnya itu sangat sedikit sekali busanya teman-teman ya. Terlihat ya, ini agak sedikit dalam dan ini mengembang ya, kelihatan tuh. Itu dia yang saya sayangkan. Jadi ketika kita duduk itu ya biasa aja, perasaan itu biasa aja. Malahan ketika pertama kali duduk itu agak sedikit kecewa, ada karena ekspektasi terlalu tinggi ya, melihat dari bentuk-bentuk dan desainnya itu sangat empuk sekali kelihatannya. Nah itu dia yang pertama kali saya ceritakan untuk kursi ini. Tapi ingat juga, dengan harga 1 jutaan ini tetap worth it kok dibeli teman-teman, karena fungsinya itu sangat banyak sekali ya. Walaupun memang kurang empuk, ini bisa kita senderkan dengan kemiringan yang sangat miring lah, karena pemakaian di kantor kan nggak mungkin miring seperti ini ya. Kalau misalkan istirahat baru atau pengen rebahan, ini enak banget teman-teman ya. Ada buat footnya, buat kakinya seperti ini, lebih enak juga ya untuk model seperti ini. Tapi kembali lagi, saya akan bandingkan untuk perbedaan dari kursi ini dan kursi Informa ya, kantoran, dan kursi gaming. Apa perbedaannya? Yang pertama itu harga ya, harganya itu ini lebih murah. Kalau misalkan kursi Informa kan saya pernah coba juga dengan harga 2 jutaan, dan MSI ya 3 jutaan juga, 3 juta lebih, Informa 2 juta lebih. Cuman memang harga tidak berbohong ya. Kalau misalkan kalian coba kursi Informa, pertama kali kalian duduk itu terasa enak sekali teman-teman ya. Jadi kita hentakan pantat kita itu ada suspensinya ya, jadi main suspensinya. Begitupun kursi gaming ya. Nah itu dia kekurangan dari kursi ini, dia itu kurang adanya suspensi buat hentakan pertama kali kita duduk. Coba lihat ya, ada pergerakan tidak kalau misalkan kita hentakan ya. Ini kurang teman-teman ya. Ada sedikit tapi kurang, jauh sekali dengan kursi-kursi kantor Informa. Yang kedua, kalau misalkan masalah keempukan, walaupun beda juga, ingat juga harga ya. Informa lebih enak, lebih apa ya, mengikuti bentuk tubuh itu lebih enak Informa lah. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan kursi MS yang harga 3 juta pun, ini masih bisa bersaing teman-teman ya untuk kenyamanannya. Karena memang untuk kenyamanan dari kursi gaming tidak tidak seempuk kursi ini teman-teman. Seperti itu ya untuk perbandingannya. Ada ya, ada gambaran ya. Jadi kalian itu jangan berharap
kursi 1 jutaan bisa menyaingi kursi 3 jutaan, seperti itu. Walaupun memang itu kursi informa ya, punya brand, punya nama, tapi memang sekali lagi uang tidak berbohong teman-teman. Pertanyaan balik ya ke saya, kalau misalkan ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan disuruh beli lagi, apakah milih informa atau ini? Tetap saya bakalan beli kursi ini ya, yang pertama murah dan banyak fiturnya ya, seperti itu. Dan yang paling utama teman-teman ya, kalian jangan beli kursi ini karena ada fitur getarnya ya, karena di marketplace disematkan ada ada fitur getar ya untuk menghilangkan pegal katanya. Tapi kenyataan getarnya itu nggak enak teman-teman. Kenapa nggak enak? Dia itu getarannya itu buat saya pusing. Oke, jelasinnya seperti ini ya. Kita menduduki tablet 2 yang segede gaban, fitur getarnya di fullin dan kita nikmatin. Apakah nikmat? Nyatanya itu enggak teman-teman. Jadi seolah-olah badan kita itu bergetar semuanya. Sampai gigi pun agak ada, kalau misalkan gigi nempel ya, gigi atas sama bawah nempel, itu nggak enak teman-teman, kayak ada getarannya. Sama otak pun seperti ada goncangan teman-teman ya, nggak enak banget pokoknya, malah lama-lama jadi pusing. Seperti di bus ya, di bus yang mesin mobilnya itu kasar banget, nah itu dia. Jadi sampai detik ini saya tidak pernah memakai fungsi getar yang disematkan di fitur kursi ini teman-teman. Jadi jangan berharap enak untuk fitur getarnya. Menurut saya nggak enak, dan saya pun sudah mencoba atau testimoninya itu jangan ke diri saya sendiri ya, takutnya cuman saya doang. Itu saudara saya 2 orang udah nyoba juga fitur getarnya, dan istri saya pun sama, bilangnya itu nggak enak dan seperti di bus. Nah itu dia, sama, betul-betul sama komentarnya. Seperti itu ya untuk komentar berbagi pengalaman memiliki kursi ini. Kesimpulannya tetap saya rekomendasikan untuk kursi ini karena memang mengingat harganya itu 1 jutaan, 1 juta lebih, bahkan kita dapat bonus potongan harga. Kalau misalkan kalian beruntung belum naik harganya, ini bisa sampai bersihnya itu kita mengeluarkan uang 1 juta kurang sedikit teman-teman. Seperti itu ya untuk pengalaman saya memiliki kursi direktur ya, sebagai kursi kenyamanan dan kursi utama lah dalam membuat konten dan game saya teman-teman. Seperti itu mungkin untuk masukannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Ingin beli ini ya beli saja karena menurut saya masih worth it sekali. Jangan lupa subscribe teman-teman. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.